Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel LD TV. Seperti biasa, saya akan kembali membahas mengenai materi matematika dengan materi statistika matematika bagian ukuran pemusatan data tunggal. Yang akan dibahas hanya min, median, dan modusnya dulu. Nah, statistika sendiri pengertiannya itu ilmu ya, yang mempelajari semua hal tentang data, mulai pengumpulan data, penyajian data, analisis, sampai terbentuk sebuah kesimpulan nantinya. Nah, untuk ukuran pemusatan data sendiri itu ada min, yaitu disebut rataan. Terus ada rata-rata gabungannya, ada median, nilai tengah, modus, atau nilai yang sering muncul. Untuk yang pertama kita akan bahas mengenai min-nya dulu. Min itu rata-rata. Nah, untuk min disimbolkan dengan X bar. Nah, di sini dengan X bar. Kemudian di sini ada rumus dari rata-rata. X bar sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3 sampai dengan ditambah Xn. Maksudnya di sini datanya tak hingga, entah itu sampai berapa. Dibagi dengan N. Nah, N sendiri di sini merupakan banyaknya data. Ada berapa datanya. Dan di sini disimpulkan sigma I sama dengan 1 sampai ke N. XI di mana di sini data ke I, entah itu datanya berapa, dibagi dengan N, yaitu banyaknya datanya. Nah, untuk ini itu untuk mencari rataan data tunggal dengan datanya yang sedikit. Nah, di sini untuk ada rumus lagi yang ini, yaitu mengenai tetap data tunggal, namun di sini datanya yang banyak gitu. Ada frekuensinya. Nah, untuk rumusnya X bar sama dengan FIXI, frekuensi pertama dikali XI data pertama ditambah F2 dikali X2 sampai dengan Fn kali Xn sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N. FIXI, frekuensi IX data I dibagi banyaknya data. Nah, sekali lagi ini untuk mencari rata-rata data tunggal namun ada frekuensinya. Kemudian ada lagi nih rumus rataannya. Nah, di sini untuk rataan gabungan yang mana di sini tuh diketahui beberapa rata-rata. Ada rata-rata pertama, rata-rata kedua, rata-rata sampai ke seterusnya. Jadi ini disebut sebagai rataan gabungan. Nah, ada contoh pertama nih. Kita bahas, tentukan min dari data 2, 3, 5, 6. Nah, ada datanya. Penyelesaian, ini kan datanya data tunggal sedikit ya. Nah, kita gunakan yang rumus pertama yang ini. X bar sama dengan sigma I sampai N sama dengan 1 data ke I dibagi N. Nah, yang mana di sini kan datanya yang ini ya, data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat. Jadi 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6 dibagi 4 dari mana? Nah, 4 ini merupakan banyaknya data dari data tersebut. Kan datanya ada banyaknya, ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 datanya. Kita jumlahkan yang ini jadi 16 bagi 4 sama dengan 4. Nah, jadi rata-rata dari data di atas itu adalah 4. Oke, lanjut. Nah, sekarang jika tentukan rata-rata dari data. Nah, di sini itu ada frekuensinya. Di sini ada frekuensinya. Maka bukan menggunakan rumus yang pertama tadi, tapi menggunakan rumus yang kedua. Nah, untuk yang nilai contoh dari soalnya ada nilai 5, frekuensinya artinya banyaknya ada 2. Dan nilai 6 frekuensinya ada 4.
7 ada 3, 8 ada 1 gitu maksudnya. Nah, untuk pengerjaannya kita gunakan rumus yang kedua ya, yang X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N Fi kali Xi dibagi N. Yang mana kenapa menggunakan rumus ini? Sekali lagi karena ini ada frekuensinya. Nah, kemudian kita langsung substitusi saja. Nah, di sini kan si nilai itu sebagai X1 yang 5, kemudian yang 6, X2, X3, X4. Sama halnya ini F1, F2, F3, F4. Jadi nilai itu sebanding dengan datanya, ya. Kemudian kita substitusi saja. Kita substitusi di sini ada frekuensinya 2 dikalikan dengan nilainya 5 ditambah dengan di sini ada nilainya 6, kemudian Fi-nya di sini 4 ditambah dengan 7 kali 3 tambah 8 kali 1 dibagi. Nah, 10 ini dari mana? 10 ini dari penjumlahan dari frekuensinya. Jadi si frekuensinya dijumlahkan 2 tambah 4 tambah 3 tambah 1. Jadi jumlahnya 10. Nah, setelah ini kalian langsung operasikan saja. 5 kali 2 10, 6 kali 4 24, 7 kali 3 21, 8 kali 1 8. Bagi 10. Nanti hasilnya 63 dibagi 10. Jadi 6,3. Nah, jadi rata-rata dari data yang di atas ini adalah 6,3. Seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang contoh yang ketiga untuk rata-rata yang gabungan. Rata-rata gabungan ini tuh ada beberapa rata-rata yang digabungkan, mencari rata-rata gabungannya. Nah, rata-rata contohnya rata-rata nilai matematika kelas B, C, dan D masing-masing ada 6, 7, dan 8. Pertanyaannya, tentukan rata-rata gabungan ketiga kelas tersebut. Dengan jumlah setiap kelasnya ada 40, 55, dan 65. Nah, di sini kita analisis untuk rata-rata nilai B itu adalah 6. Rata-rata nilai C adalah 7. Dan yang D rata-ratanya adalah 8. Gitu ya. Sama halnya untuk yang ini. Jumlah 40 untuk B, jumlah 55 untuk C, jumlah untuk 65 untuk D. Jadi rata-ratanya ada 3 ya di sini. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Tadi rumusnya X bar sama dengan N1 jumlah pertama X bar pertama atau rata-rata pertama ditambah dengan jumlah kedua rata-rata kedua dikalikannya ini ditambah dengan jumlah ketiga kali rata-rata ketiga. Nih ya. Nah, yang ini sudah diperjelas bahwa X bar sama dengan NB. Nah, ini dari jumlah yang kelas B dikalikan dengan rata-rata kelas B yang ini. Jumlah C dikalikan dengan rata-rata yang kelas C. Nah, dibagi dengan jumlah yang kelas B, kelas C, dan kelas D. Nah, setelah ini kalian hanya tinggal substitusi saja. Jumlah kelas B itu kan siswanya ada 40 kali rata-ratanya berarti 6. Kan ini rata-ratanya 6. Tambah 55 kali 7 tambah 65 kali 8. Gitu ya. Nah, dibagi dengan jumlah kelas yang B 44 tambah 55 tambah 65. Langsung saja operasikan. 240 tambah 385 tambah 520 dibagi 160 sama dengan 1145 dibagi 160 sama dengan 7,1. Jadi hasil dari rata-rata gabungan dari data di atas adalah 7,1. Nah, itulah mengenai rata-rata gabungan.
Selanjutnya, nah untuk yang selanjutnya ini mengenai median data tunggal. Untuk median sendiri ini ditulis bisa me saja. Nah, pengertiannya adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Median ini juga dapat ditulis dengan Q2, artinya kuartil kedua. Nanti dibahas. Nah, untuk rumus dari median itu sendiri adalah XN ditambah 1 dibagi 2 dengan ketentuan datanya harus ganjil. Jadi XN ini sendiri adalah data yang nanti ketika dihitung banyaknya datanya, apakah datanya ganjil ataukah datanya nanti genap banyaknya. Nah, ketika ganjil maka rumusnya yang ini. Ketika genap maka rumusnya beda lagi yang ini. Nah, contoh yang pertama, misalkan tentukan median data dari 536894347. Nah, ada dua cara untuk pengerjaannya. Yang pertama kita gunakan cara skema dulu. Untuk menyelesaikan median jangan lupa bahwa datanya harus telah diurutkan dulu. Jangan langsung menghitung median tanpa mengurutkan, karena nanti hasil dari mediannya akan keliru gitu. Nah, yang pertama adalah kalian urutkan dulu, maka pengurutannya 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dari soal yang ini. Maka karena tadi pengertiannya median adalah nilai tengah, ambil saja tengah-tengahnya sebelah mana kan. Ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tengah-tengahnya ada di sini. Maka mediannya dari data yang tadi itu adalah 5. Nah, sekarang cara yang kedua, ketika menggunakan rumus. Langkah yang harus dilakukan itu adalah tetap mengurutkannya, datanya, dan menghitung banyaknya datanya. Hitung dulu datanya banyaknya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, datanya banyaknya 9, N-nya 9. Maka 9 itu kan ganjil. Nah, maka dari itu data tersebut disebut data yang ganjil. Untuk itu, rumus yang digunakan adalah rumus median yang ganjil yang ini. Nah, XN ditambah 1 dibagi 2 sama dengan si X yang N ini kan 9. Berarti data X9 tambah 1 dibagi 2. 9 ini jumlahkan dulu dengan 1 dari rumus. Maka X10 dibagi 2 hasilnya X5. Nah, X5 ini artinya adalah data ke-5. Data ke-5 dari urutan data yang sudah diurutkan. Data kelima, data 1, data 2, data 3, data 4, data 5. Maka data kelimanya adalah 5. Nah, jawaban dengan menggunakan cara pertama ataupun cara kedua hasilnya sama. Seperti itu. Kemudian contoh soal yang kedua. Tentukan median data dari 5, 3, 6, 8, 9, 4, 3, 4, 7, 8. Langkahnya sama, tetap urutkan datanya. Jadi 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Nah, setelah itu kita hitung banyaknya data, ada berapa. Kita ini gunakan rumus ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Maka karena 10 termasuk bilangan genap, nah maka dari itu di sini datanya data genap. Jadi N-nya sama dengan 10. Setelah itu kalian substitusi ke rumus yang median genap. Data genap rumusnya. Yang ini kan. Nah, 1/2 dikali dengan XN dibagi 2 ditambah XN dibagi 2 tambah 1. Nah, ini satu kesatuan ya. Sama dengan 1/2. Nah, N di sini tadi 10. Maka X10 dibagi 2 ditambah X10 dibagi 2 tambah 1. Nah, 1/2 X10 dibagi 2 berarti X5. Ditambah X10 dibagi 2 dulu. X5 kan ya.
Nah, ditambah si 1 ini jadi X6. Nah, sama dengan 1/2 X5 ini artinya data ke-5 ditambah data ke-6. Maka sama dengan 1/2 data ke-5 dari data yang tadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 data ke-5. Data ke-6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 6. Jadi 5 tambah 6 bagi 2 jadi hasilnya 5,5. Jadi median dari data tersebut adalah 5,5. Nah, lanjut lagi. Modus data tunggal. Nah, yang terakhir mengenai modus. Modus ini adalah data yang sering muncul dari data yang memiliki atau data yang memiliki frekuensinya terbesar. Contohnya, tentukan modus dari data berikut. Yang bagian A 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7. Nah, di sini lihat data mana yang sering muncul atau angka mana yang sering muncul. Kan modus itu tadi data yang sering muncul. Maka lihat mana data yang sering muncul. 3 ada 2, 4 ada 3, 5 ada 1, 6 ada 2, 7 ada 1. Maka yang sering muncul adalah angka 4. Maka modusnya adalah 4. Nah, kemudian yang B ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 8, 7. Kita lihat modusnya. Satunya ada 2, duanya ada 2, 3-nya ada 3, 4-nya ada 4, 5-nya ada 1, 8-nya ada 1, dan 7-nya ada 1. Maka ketika kita lihat ada yang sering munculnya sama ya, 3 dan 4. Maka ya sudah, modusnya itu 3 dan 4. Kemudian yang bagian C ada 3, 3, 4, 4, 5, 5. Nah, di sini jumlah angkanya 3, 3 ada 2, 4 sama 4 ada 2, 5 sama 5 ada 2. Maka tidak ada data atau angka yang munculnya paling banyak, nggak ada. Maka keterangannya modusnya tidak ada. Oke, segitu aja pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah mau nyimak. Nantinya jangan lupa subscribe channelnya. Terima kasih.